Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut untuk membahas soal-soal pada kasus bayi baru lahir. Kita langsung saja ya untuk soal yang nomor 1 ini. Seorang bayi perempuan usia 0 hari lahir di PMB secara spontan, tidak menangis, warna kulit pucat, frekuensi jantung 50 kali per menit, pernapasan lambat dan tidak teratur, suhu 35 derajat Celcius, gerakan pasif, refleks tidak ada, dan ekstremitas sianosis. Berat lahir 2.900 gram, panjang 49 cm dan keadaan umum buruk. Nah, di sini apa tindakan awal bidan yang tepat pada kasus tersebut? A. Atur posisi bayi dan bersihkan jalan nafas. B. Melakukan rangsang taktil. C. Menjaga kehangatan bayi. D. Lakukan VTP. E. Berikan injeksi epinefrin. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu terlebih dahulu apa kata kunci pada soal tersebut. Nah, kata kunci pada soal ini yaitu yang pertama ada bayi menangis, bayi spontan tidak menangis. Kemudian warna kulit pucat, frekuensi jantung 50 kali per menit. Itu adalah tanda-tanda bayi mengalami asfiksia. Jadi, apa tindakan yang dilakukan ketika bayi mengalami asfiksia? Nah, kita harus mengingat kembali pada review materi yang sudah saya berikan. Yang pertama, langkah awal penanganan bayi asfiksia. Masih ingat dengan Haikal? Nah, oke. Haikal. H. Hangatkan dan keringkan. A. Atur posisi. I. Isap lendir. K. Keringkan dan rangsang taktil. A. Atur posisi kembali. L. Lakukan penilaian dan lanjut melakukan resusitasi dengan melakukan VTP atau ventilasi tekanan positif. Jadi, untuk jawaban nomor 1 ini, pada kasus nomor 1 ini, tindakan awal yang paling tepat pada kasus tersebut. Berarti apa yang harus kita lakukan pada kasus asfiksia? Nah, masih ingat Haikal ya, Haikal. Berarti jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah C. Kita harus menjaga kehangatan bayi terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan selanjutnya. Karena di sini pertanyaannya adalah tindakan awal ya. Ingat, tindakan awal yang dilakukan bidan. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah C. Menjaga kehangatan bayi. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Seorang bayi perempuan baru lahir 15 menit yang lalu. Lahir spontan menangis kuat. Kemudian bidan melakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Setelah menemukan puting payudara ibu, bayi dapat menelan ASI dengan baik ya. Nah, apakah nama refleks yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tonic neck. B. Swallowing. C. Sucking. D. Rooting. E. Moro. Kata kuncinya di sini adalah bayi dapat menelan ASI dengan baik. Kita harus mengingat kembali apa-apa saja refleks pada bayi. Yang pertama, tonic neck. Tonic neck adalah refleks pada gerakan leher bayi. Kemudian swallowing adalah refleks menelan. Sucking adalah refleks menghisap. Rooting adalah refleks untuk mencari puting susu. Kemudian moro adalah refleks terkejut. Jadi jawaban pada soal kasus ini adalah B. Swallowing atau di sini merupakan refleks menelan bayi ya. Oke. Untuk soal nomor 3, bayi Nyonya A usia 3 bulan datang ke posyandu untuk melakukan penimbangan dan imunisasi ulang. Hasil pemeriksaan berat 5 kg, panjang 58 cm. Bayi Nyonya A dalam keadaan sehat. Pemberian imunisasi yang sesuai dengan usia adalah A. HB0, B. BCG plus polio 1, C. DPT1 plus polio 2, D. DPT2 plus polio 3, E. DPT3 plus polio 4. Kita harus mengingat kembali bagaimana kata kunci pada kasus ini. Kata kuncinya yaitu usia bayinya 3 bulan dan ingin melakukan imunisasi ulang pada posyandu ya, kegiatan posyandu. Jadi di sini untuk HbN0 itu kita mengingat kembali materi yang sebelumnya saya berikan. HbN0 diberikan 0 sampai 7 hari batas maksimalnya ya. Kemudian BCG plus polio 1 ini diberikan pada usia bayi 1 bulan sampai 2 bulan maksimalnya.
DPT-1 diberikan pada usia 2 bulan sampai ada batas-batasnya, yaitu ya nanti akan kita bahas kembali untuk batas-batasannya. Jadi di sini yang paling tepat jawaban pada soal nomor 3 adalah D, DPT-2 dan polio 3. Karena DPT-1 itu 2 bulan awal pemberiannya, kemudian DPT-2 itu awal pemberiannya di usia 3 bulan atau berjarak 1 bulan dari imunisasi yang pertama. Ya, begitu selanjutnya. Oke, jadi soal nomor 3 ini jawabannya D ya, DPT-2 plus polio 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan telah melahirkan anaknya 5 hari yang lalu dengan dukun kampung. Datang ke rumah sakit karena anaknya mengalami kejang dan leher kaku, dinding abdomen keras, dan mulut mencucu seperti ikan. Hasil pemeriksaan nafas irreguler dan denyut jantung 134 kali per menit. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Icterus neonatorum, B. Asfiksia, C. Hipertermia, D. Infeksi, dan E. Tetanus neonatorum. Oke, kata kunci pada soal nomor 4 ini adalah, sudah terlihat nyata ya ini ya. Yang pertama, bayinya mengalami kejang dan leher kaku. Kemudian dinding abdomen keras. Kemudian yang paling utama adalah mulutnya mencucu seperti ikan. Berarti diagnosis apakah ini? Oke, ya benar sekali, jawabannya adalah E. Tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum ini sangat spesifik sekali ya, sangat dapat kita ketahui apabila kejang dan mulut mencucu, otomatis diagnosanya adalah tetanus neonatorum. Jadi jawabannya E. Oke, untuk soal nomor 5. Seorang bayi laki-laki dilahirkan 6 jam yang lalu secara spontan menangis. Bayi lahir dengan usia 40 minggu dan IMD telah berhasil dilakukan. Bayi sudah BAK 1 kali, beratnya 2900, panjang 50 cm, telah diberikan suntikan Vitka. Apakah asuhan selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? A. Memandikan bayi, B. Melanjutkan IMD, C. Memfasilitasi rooming in, D. Melakukan pencatatan surat keterangan lahir, dan E. Memberikan suntikan imunisasi HB0. Di sini kata kuncinya adalah bayinya lahir dengan keadaan yang normal, tidak ada penyulit apapun, tidak ada indikasi apapun. Kemudian sudah dilahirkan pada 6 jam yang lalu. Selain itu, bayi telah diberikan suntikan Vitka 1. Jadi, asuhan apa yang selanjutnya diberikan? Di sini jawaban yang diinginkan adalah E. Memberikan suntikan imunisasi HB0 ya.